Bab 053. Kenapa gak anak ibu aja yang gak usah kuliah? Apalagi selama ini dia ngandelin Mas Egi. Aku pusing, Bu. Aku capek bagi-bagi uangnya, protes Rika yang sudah tak tahan dengan ujian rumah tangganya. Heh. Berani ya kamu bilang seperti itu? Ibu ini ibunya Egi. Ibu yang melahirkan dia, menyekolahkan dia. Dan dia punya kewajiban untuk membahagiakan ibu. Membiayai adiknya juga. Terus kamu siapa? Cuma orang luar yang tiba-tiba masuk di kehidupannya, Hardik ibu mertuanya. Aku istrinya, Bu. Aku juga sudah melahirkan anaknya Mas Egi. Aku setiap hari merawatnya, mengurus rumah dan sebagainya. Apa itu semua gak ada artinya di mata ibu? Timpal Rika dengan suara mulai meninggi saking kesalnya. Ada apa ini? Tanya Egi yang baru pulang bekerja. Ini, istrimu. Jadi menantu kok gak ada sopan-sopannya sama mertua. Sampai-sampai berani meninggikan suara seperti itu. Apa kamu tidak mendidiknya, Egi? Jawab wanita yang usianya melebihi setengah abad itu sengit. Ibu duluan yang mulai, Mas, adu Rika dengan raut wajah yang masih kesal. Memangnya ada apa sebenarnya? Aku pusing nih, capek baru pulang kerja. Gak bosan apa berantem terus hampir tiap hari? Tanya Egi sambil mengacak rambutnya kasar. Lagian ibumu, Mas, kerjanya minta uang terus. Dikiranya Mas ini Raffi Ahmad kali yang duitnya gak habis-habis. Aku juga pusing kali, Mas, ngaturnya. Tukas Rika meluapkan unek-uneknya. Tuh, lihat Egi. Kurang ajar sekali mulut istrimu. Harusnya kamu buang saja istri seperti itu. Gak ada hormatnya sama sekali sama suami dan mertua. Harusnya kamu itu bersyukur karena sudah dinafkahi anakku. Tinggal duduk diam di rumah juga. Gak perlu panas-panasan kerja keluar, cicit wanita yang mulai menua itu kian sengit. Apa ibu bilang? Duduk diam di rumah. Ibu pikir baju Mas Egi dan Raka bisa bersih sendiri. Bisa rapi sendiri. 85. Aku, Bu, yang nyuci, aku. Ibu pikir, perut Mas Egi dan Raka bisa kenyang karena siapa? Aku yang masak, Bu, aku. Dan rumah ini, apa sapu dan alat pel bisa jalan sendiri? Aku yang setiap hari bersihkan, Bu, aku. Lalu dengan entengnya ibu bilang aku gak kerja. Aku gak ngapa-ngapain. Teriak Rika dada naik turun. Ia sungguh sudah sangat lelah hidup menderita seperti itu. Kamu, ya. Mertua Rika sudah hampir melayangkan tam 4 ran ke wajah Rika, namun buru-buru dicekal oleh tangan menantunya itu. Selama ini ibu sudah menyakiti batinku. Aku gak akan biarkan ibu sampai menyakiti fisikku. Hardik Rika dengan sorot mata tajam. Sudah, cukup, hentikan. Bentak Egi kencang. Kepalanya terasa semakin berdenyut melihat pertikaian antara ibunya dan istrinya itu. Sekarang katakan apa mau kalian? Lanjut Egi menatap kedua wanita berbeda usia di hadapannya. Ibu minta kamu ceraikan wanita itu, Egi. Ibu tidak sudi mempunyai menantu seperti itu, jawab ibunya Egi lantang. Dengan senang hati, Bu. Aku akan menerima kata talak dari Mas Egi sambil tersenyum, lagi pula, aku juga sudah tidak sabar untuk mengakhiri pernikahan yang bagai di neraka ini, tantang Rika tak gentar. Bagus. Sekarang lebih baik angkat kaki dari rumah ini. Keluar sana. Kamu pikir hidup di luar itu mudah? Paling-paling jadi gelandangan, usir ibunya Egi. Siapa bilang?
Ibu lihat saja, keluar dari rumah ini, aku pastikan akan menjadi wanita yang lebih sukses. Dan aku pastikan, aku juga akan membuat Raka menjadi orang yang berhasil, balas Rika dengan sebelah bibir tersungging. Benar saja, apa yang dikatakan Rika benar-benar diwujudkannya. Ia mulai kembali bekerja di perusahaan Pak Damar atas bantuan Dina. Menjadi wanita karir dan memiliki penghasilan. Setiap bulan, ia sengaja menyisihkan uang gajinya untuk melakukan perawatan. Terlebih ia tinggal di kos-kosan gratis, bahkan tak jarang, Dina seringkali membantu dirinya. Entah dalam bentuk uang ataupun sekedar makanan. "Bu, enak ya jadi Davin," kata Raka kala itu. Sepasang ibu dan anak tersebut baru saja pulang dari rumah Pak Damar. "Enak gimana?" tanya Rika penasaran. "Ya enak aja. Rumahnya bagus, uangnya banyak, kemana-mana naik mobil," ungkap Raka saat itu. Sebagai anak yang mulai tumbuh remaja, ia merasa iri dengan kehidupan Davin yang nampak sempurna. "Kamu tenang saja, nanti akan ada saatnya giliranmu. Ibu pasti akan mengusahakannya demi kamu." "Oke," janji Rika saat itu. Sejak saat itu, ia lebih gencar lagi mempercantik diri. Melakukan diet ketat hingga tubuhnya begitu ramping dan menggoda. Usahanya tak sia-sia. Karena semakin lama, ia seringkali mendapati Pak Ardi sering curi-curi pandang pada dirinya. Entah saat di kantor ataupun saat Rika berkunjung ke rumah. Sore itu, saat jam kerja telah habis, Rika yang memang sengaja menunggu di lobi, pura-pura memegang kepalanya sambil berjalan pura-pura sempoyongan. "Rika, kamu kenapa?" tanya Pak Ardi. 86. Kepalaku sakit. Berasa mau pingsan, aku Rika dengan suara yang dibuat-buat. "Aku anterin ke dokter, ya." "Biar gak keterusan," tawar Pak Ardi. "Gak usah. Anterin aku pulang aja," pinta Rika. "Tapi jangan bilang-bilang Dina, ya. Aku gak enak. Nanti dia cemburu." "Oke, baiklah," balas Pak Ardi. Rika pun diam-diam tersenyum. Ia merasa umpannya mulai masuk perangkap. Sejak hari itu, keduanya kerap kali pulang bersama. Hingga di suatu sore, saat hujan turun dengan lebat, Rika menawarkan Pak Ardi untuk mampir dulu di tempatnya. "Ayo, mampir dulu sambil nunggu hujannya sedikit reda," ajak Rika antusias. "Tapi sebentar saja ya. Nanti Dina bisa-bisa curiga," balas Pak Ardi yang awalnya merasa ragu. "Oke. Aku buatin teh panas, ya," timpal Rika. Keduanya pun turun dari mobil berbarengan. Lalu berjalan cepat menuju kamar kosan dengan dipayungi jas milik Pak Ardi. Kemudian mereka masuk ke kamar yang ditempati Rika selama ini. "Raka mana?" tanya Pak Ardi saat matanya tak mendapati Raka di tempat tersebut. "Tadi dia minta izin buat nginap di rumah temannya," jawab Rika yang sedang membuka lemari lalu mengambil baju ganti. "Aku ganti baju dulu, ya," lanjutnya sambil berjalan menuju kamar mandi. Mengganti baju kerjanya dengan baju rumahan selutut yang ketat di badan. Begitu Rika keluar kamar mandi, Pak Ardi sempat menelan ludah menatap Rika yang bajunya memperlihatkan setiap lekan badannya. Terlebih wanita itu sedang menggosok-gosok rambutnya yang sedikit basah. "Aku buatin deh dulu ya, Mas." Pak," kata Rika sambil berjalan dengan lunggak-lenggok. "Mas juga gak apa-apa kok. Bukan di kantor ini," timpal Pak Ardi yang matanya terus saja mengikuti langkah Rika. Jakun laki-laki itu semakin naik turun saat memperhatikan Rika yang sedang mengaduk gula pasir di dalam gelas dengan posisi badan membelakangi dirinya. Hingga Pak Ardi bisa leluasa menatap bagian belakang tubuh Rika yang es.
Ental dan P4 Dat. Berduaan dengan seorang wanita dalam ruangan tertutup seperti itu, hasrat 4T Pak Ardi sebagai laki-laki normal tentu tak bisa lagi ditahan. Terlebih kebutuhan batinnya sudah mulai terabaikan akibat sang istri yang mulai sakit-sakitan. Benar saja, hal terlarang itu terjadi juga. Sepasang laki-laki dan perempuan yang usianya tak lagi muda itu terlena dalam D0 yang memabukkan. Hingga badan keduanya sama-sama banjir keringat akibat pergelatan P4 Nas tersebut. Bagaimana ini, Mas? Apa yang telah kita lakukan? Kata Rika dengan badan terbungkus selimut. Maaf, aku hilaf. Balas Pak Ardi sambil mengusap wajahnya kasar. Maaf. Hanya maaf. Mas harus bertanggung jawab. Mas sudah menyentuhku, Mas harus menikahi aku, pinta Rika penuh penekanan. 87. Tapi, Rik, aku tidak mungkin menyakiti Dina. Dia istri yang baik, jawab Pak Ardi kebingungan. Kalau Mas tidak mau bertanggung jawab, harusnya Mas bisa menahan diri untuk tidak menyentuhku. Sementara sekarang, semuanya sudah terlanjur, timpal Rika dengan suara bergetar dan pura-pura menangis. Baiklah, baiklah. Aku akan pikirkan solusinya, sahut Pak Ardi. Pokoknya Mas harus nikahin aku. Nikah siri juga gak apa-apa. Dan aku pastikan, kebutuhan batin Mas akan selalu aku pefaskan. Bukankah Dina sudah tidak bisa memfaskan Mas lagi? Kata Rika sambil kembali menggoda Pak Ardi. Jari-jari tangannya, sengaja ia gerakan perlahan di dada Pak Ardi yang masih bertelan 4 nanogram. Dan untuk kedua kalinya, perbuatan D0 itu kembali dilakukan. Pak Ardi tak bisa menghindar dari pesona Rika yang menggarahkan. Dan ia pun benar-benar menikahi sahabat istrinya itu secara diam-diam. Raka, jangan lupa rekam pernikahan Mami dan Pak Ardi nanti. Setelahnya, kamu kirim ke nomor Tante Dina. Tapi ingat, jangan kirim pakai nomormu, pakai nomor lain aja, bisik Rika pada sang putra saat akad nikah akan segera dilaksanakan. Siap, Bu, jawab Raka pelan. Cek, jangan panggil ibu. Panggil Mami, kita akan jadi orang kaya sekarang, tegur Rika begitu percaya diri. Namun kini, saat menyaksikan kebersamaan Davin dan pengacara pribadi Pak Damar, Rika mulai resah akan kehilangan segala kemewahan yang selama ini begitu dinikmatinya. Lamunan Rika buyar saat ia melihat sebuah mobil kembali berhenti di depan halaman rumah. Lalu keluarlah Riki bersama Nuri yang matanya langsung melotot lebar menatap bangunan megah di hadapannya. Hadeh, siapa lagi sih itu? Gumam Rika sambil bangun dari duduknya. Ia lalu berjalan untuk menghampiri Nuri yang masih bengong. Riki, siapa lagi yang kamu bawa? Kenapa rumah ini mendadak jadi tempat penampungan wanita kampungan? Tanya Rika dengan tatapan meremehkan. Ini orang yang akan merawat bos besar. Bos Davin yang suruh, jawab Riki apa adanya. Penampilannya 11-12 sama istrinya Davin. Sama-sama kampungan, ejek Rika sembari mengibaskan tangannya di udara. Setelah itu, ia langsung melenggang pergi dan masuk ke dalam rumah. Jangan iambil hati. Dia memang seperti itu, tutur Riki pada Nuri yang wajahnya berubah mendung. Nyonya di rumah ini, ya? Tanya Nuri memastikan. Ibu tirinya Bos Davin. Nyonya rumah yang sebenarnya sekarang si istrinya Bos Davin, Mbak Ayu, ungkap Riki. Nuri mengangguk-angguk pelan, matanya sedikit berbinar mendengar nama Ayu, karena ia tahu persis, jika tetangga kosannya itu baik hati dan tidak sombong. Sebentar, aku hubungi Bos Davin dulu. Lanjut Riki.
Ia mengeluarkan ponselnya lalu menelepon Davin. "Bos, Nuri sudah ada di luar," lapornya pada Davin. 88. Suruh masuk aja. Atau tunggu di situ sama kamu. "Bentar lagi aku temuin," jawab Davin lalu mengakhiri panggilannya. Di ruangan yang bersebelahan dengan kamar Pak Damar, Davin mondar-mandir dengan resah. Sebenarnya ia penasaran dengan apa yang dibicarakan Pak Damar dengan pengacaranya itu. Hanya saja, Pak Damar meminta Davin keluar dan meninggalkan mereka berdua saja. Saat mendengar kenop pintu terbuka, Davin buru-buru beranjak lalu menghampiri Pak Faruk yang baru keluar dari kamar Pak Damar. "Saya sudah selesai, Pak Davin. Kita ketemu lagi di kantor, ya?" "Saya akan segera ke sana," ujar Pak Faruk yang menenteng tas hitam di tangannya. "Baik, Pak Faruk, terima kasih banyak, ya," balas Davin sembari menyalami Pak Faruk. "Sama-sama. Saya permisi dulu kalau begitu," timpal Pak Faruk. Davin mengangguk sopan lalu mengantar Pak Faruk sampai teras. Setelah laki-laki dengan penampilan rapi itu masuk ke dalam mobilnya, barulah Davin kembali masuk dan bergegas menemui sang kakek. "Semuanya sudah beres, Kek?" tanya Davin pada Pak Damar. "Sudah. Sekarang perusahaan sudah menjadi tanggung jawab dirimu sepenuhnya. Jalankan dengan baik dan penuh kejujuran." "Kakek yakin kamu bisa," jawab Pak Damar tanpa keraguan. "Alhamdulillah. Makasih banyak, Kek," timpal Davin dengan mata berbinar. "Oh, iya. Orang yang akan menerawat kakek sudah datang." Davin panggil ke sini, "Ya," lanjut Davin. Pak Damar hanya mengangguk sebagai jawaban. Sementara Davin kembali keluar dari kamar itu lalu menghubungi Ricky. "Ajak Nuri ke kamar kakek," titahnya. Ia lalu masuk ke dalam kamarnya sendiri untuk menghampiri Ayu. "Sayang, Nuri sudah datang. Tolong nanti jelaskan apa saja pekerjaannya, ya?" "Aku mau langsung berangkat kerja," tutur Davin sambil meraih tas hitamnya. "Biar aku yang bawakan, Mas," tawar Ayu lalu mengambil alih tas tersebut. "Pamitan dulu sini," pinta Davin sembari mengulurkan tangannya. "Kenapa gak di luar aja?" tanya Ayu. "Di luar banyak orang." "Biarin," balas Davin. Ayu mengulum senyum lalu mencium punggung tangan Davin Taksim. Kemudian Davin mengecup kening Ayu lama dan memeluknya erat. "Hati-hati di rumah, ya. Ingat, jangan takut sama siapapun. Kamu nyonya di rumah ini. Di sini juga ada kakek, ada Ricky yang akan selalu menjagamu," pesan Davin. Ayu mengangguk pelan. Ia lalu mengulas senyum manis untuk meyakinkan Davin jika dia akan baik-baik saja. Setelahnya, keduanya pun bergandengan tangan keluar dari kamar itu. 89. Saat keduanya masuk ke kamar Pak Damar, nampak Nuri sudah ada di sana. "Nuri, pekerjaanmu akan dijelaskan istri saya," kata Davin tegas. Ia lalu menghampiri Pak Damar untuk berpamitan. "Kakak percaya sama kamu," kata Pak Damar sambil menepuk pundak Davin penuh kebanggaan. Davin mengangguk cepat. "Davin berangkat ya, Kek. Assalamualaikum." "Mbak Nuri, saya antar Mas Davin dulu sebentar." "Mbak Nuri tunggu, ya," kata Ayu. Ia lalu berjalan di sisi Davin untuk mengantarnya. "Dah, sayang. Love you," tutur Davin saat ia sudah duduk di belakang kemudi. Ayu hanya mengulum senyum seraya memperhatikan mobil Davin yang mulai melaju meninggalkan halaman rumah. "Ya Allah, lindungi suami hamba, jaga dia. Mudahkan semua urusannya," doa Ayu dalam hati. Setelahnya, ia pun kembali masuk untuk menemui Nuri.
Senang sekali bisa ketemu Mbak Nuri lagi, sapa Ayu pada Nuri yang terlihat masih canggung. Sama, Mbak. Ya Allah gak ngangka. Saya bisa bekerja di sini. Makasih banyak ya, Mbak. Akhirnya saya bisa menafkahi anak saya, timpal Nuri dengan mata berkaca-kaca. Sama-sama, Mbak. Anggap saja ini rezeki anak Mbak, balas Ayu ramah. Oh, iya. Saya jelaskan pekerjaannya, ya. Mbak jangan khawatir. Saya juga akan ikut turun tangan untuk merawat kakek, lanjut Ayu lalu menjabarkan hal apa saja yang harus dilakukan Nuri.